Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yatini. Saya mahasiswa Pascasarjana Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kajian singkat mengenai salah satu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, serta relevansi pemikirannya sebagai landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling. Tokoh ini saya pilih karena gagasan pendidikannya menempatkan peserta didik sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai objek pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bersifat humanistik, kontekstual, dan berpihak pada perkembangan kepribadian peserta didik, sehingga sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan dan layanan konseling di era modern saat ini. Selanjutnya, konsep utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sistem Among. Sistem ini memandang pendidikan sebagai proses menuntun, bukan memaksa. Artinya, pendidikan tidak berhak membentuk anak sesuai dengan kehendaknya sendiri, melainkan bertugas menuntun potensi kodrat yang telah ada dalam diri peserta didik agar dapat berkembang secara optimal dan selaras dengan tahap perkembangannya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa, yaitu kemampuan berpikir, perasaan, dan kehendak. Pendidikan yang hanya menekankan aspek intelektual tanpa memperhatikan perasaan, nilai, dan kepribadian anak dianggap belum mencerminkan pendidikan yang sejati. Prinsip sistem Among tercermin dalam semboyan Ingarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Sebagai contoh konkret, Ingarso Suntulodo berarti pendidik memberikan teladan sikap, nilai, dan perilaku yang baik. Ing Madio Mangunkarsa menunjukkan bahwa pendidik hadir di tengah peserta didik untuk membangun semangat, motivasi, dan kesadaran diri. Sedangkan Tutwuri Handayani bermakna bahwa pendidik memberi dorongan dan kepercayaan agar peserta didik mampu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Relevansi dengan bimbingan dan konseling. Menurut pandangan saya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk dijadikan landasan filosofis bimbingan dan konseling. Karena sejalan dengan tujuan BK sebagai proses bantuan yang memanusiakan manusia dan menghargai keunikan individu. Dalam aspek memahami diri, konselor membantu peserta didik mengenali potensi, emosi, nilai, dan kebutuhan dirinya. Hal ini sesuai dengan gagasan Ki Hajar bahwa setiap individu memiliki kodrat dan kekuatan yang berbeda, sehingga perlu dipahami, bukan dibandingkan atau diseragamkan. Dalam aspek menerima diri, layanan konseling membantu siswa menerima kelebihan dan keterbatasannya secara realistis dan positif. Prinsip Among menekankan bahwa anak tidak boleh ditekan, dihakimi, atau dilabeli secara negatif, tetapi diterima sebagai pribadi yang sedang bertumbuh dan belajar. Dalam mengarahkan diri, konselor berperan seperti Ingmadia Mangunkarsa, yaitu mendampingi siswa dalam proses pengambilan keputusan, baik terkait masalah belajar, relasi sosial, maupun perencanaan masa depan, dengan tetap menghargai kemandirian siswa. Sedangkan dalam mengaktualisasikan diri, konselor menerapkan prinsip Tutwuri Handayani, yaitu memberi dukungan, penguatan, dan kepercayaan agar siswa berani mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Sebagai contoh kasus, ketika seorang siswa merasa rendah diri karena prestasi akademiknya menurun, konselor tidak langsung menyalahkan atau memberi nasihat secara sepihak. Konselor mendengarkan secara empatik, memahami kondisi emosinya, membangun kembali rasa percaya diri,
serta menuntun siswa menemukan solusi yang sesuai dengan potensi dan kondisi dirinya. Untuk refleksinya, sebagai konselor, saya memandang filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman etis dan profesional dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Filosofi ini mengingatkan bahwa konselor bukanlah pengendali kehidupan peserta didik, melainkan pendamping yang membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bermakna. Di era modern yang penuh tekanan akademik, sosial, dan emosional, pendekatan yang humanistik, empatik, dan menghargai keunikan individu menjadi semakin penting. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan kontekstual untuk diterapkan dalam praktik bimbingan dan konseling saat ini. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional diarahkan pada pengembangan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, sehat, dan berkepribadian. Filosofi Ki Hajar Dewantara selaras dengan tujuan tersebut karena menempatkan pendidikan dan bimbingan dan konseling sebagai proses menuntun peserta didik agar berkembang secara utuh, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Sebagai penutup, pemikiran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan dan bimbingan konseling harus berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Sistem Among memberikan dasar filosofis yang kuat bagi konselor dalam membantu peserta didik memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengaktualisasikan diri. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.